Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan kode dahulu. Kode spesial atau komunitas Depok untuk individual spesial berdiri tanggal 6 April tahun 2022. Betul Bu Putri? Tuh, baru ya kita ya, baru seumur jagung. Iya, sih baru. Tapi moga-moga kedepannya tambah Lebih sukses. bagus. Amin. Komunitas Depok beranggotakan orang tua, praktisi, lembaga, serta pemerhati individu berkebutuhan khusus. Visi kita adalah mewujudkan lingkungan dan masyarakat yang inklusif. Cakupan program kita ada konsultasi, ada edukasi, ada vokasi, dan terakhir informasi. Nah, ayah bunda spesial, bisa banget nih kita semua bergabung dengan kode spesial dan memanfaatkan cakupan layanan kode spesial dengan maksimal untuk ayah ibu dan individu-individu lainnya. Gitu. Oke, kita kembali ke topik utama. Kode sudah kenalan. Semoga tambah banyak pengetahuan, Putri. Iya. Narasumber kita, kenalan dulu kita sama narasumber kita. Narasumber kita bernama Ibu Zainur Hayati. Halo. Halo. Banget. Ini kita jaraknya jauh nih, Ibu. Satu di Depok, ke Jakarta ya. Senang sekali bagi saya Bu Putri bisa hadir di acara kali ini. Bu Putri adalah pakar psikologis yang bekerja di Presenta Education. Beliau pernah bekerja di klinik Cek My Child Jakarta, pernah juga bekerja di sekolah khusus Citra Anindya. Di mana itu Bu Putri? Di daerah Bintaro, agak jauh. Daerah Bintaro. Bintaro itu Tangerang ya? Iya, Tangerang Selatan. Oh ya, berarti Jakarta sudah, Tangerang sudah. Juga pernah bekerja di rumah autis. Iya, sekarang di Bekasi. Sekarang di Presenta di Jakarta juga. Ibu Putri memiliki 2 anak laki-laki yang salah satunya berusia 17 tahun. Pasti seru sekali ya Bu membersamai 2 anak melihat tumbuh kembang mereka dari bayi sampai hampir besar. Tahu-tahu sudah sebesar ini, jadi kan luar biasa ya. Kita lanjut ke topik utama kita ya. Ayah bunda pasti sering mendapat pertanyaan, anaknya sudah bisa apa? Nah, ternyata setelah saya menilai-nilai, pertanyaan itu tuh banyak juga maknanya ya. Selain anak itu tumbuh, bertambah tinggi, bertambah besar, ada juga kemampuannya, sensorik, motoriknya, sudah bisa jalan, sudah bisa tengkurap, sudah bisa naik sepeda. Itu sebenarnya berhubungan dengan tumbuh kembang anak ya Bu ya. Nah sekarang apabila ada gangguan, bagaimana cara kita mendeteksinya dari sejak dini. Nah itu yang ingin kita ketahui dalam topik Instagram Live malam ini. Bagaimana jelasnya? Silakan, saya serahkan kepada Ibu Putri. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Tessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang sudah bergabung ya. Kita santai aja hari ini karena memang ini sifatnya sharing ya, sharing karena banyak banget juga pertanyaan yang masuk ke kode. Kebetulan saya dan Bu Tessa ini ada di kode juga, di kode spesial ini. Kita membuka ruang konsultasi ya untuk anak-anak, untuk orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Dan salah satu masalah yang sering kita temui adalah tentang anak saya ini kenapa sih Bu? Gitu, ya nggak Bu Tessa? Anak saya ini telat nggak ya? Ada masalah nggak ya? Itu banyak banget, sering sekali saya temui pertanyaan itu gitu. Nah, kita pernah juga ya menemui beberapa kasus di mana anaknya terdeteksinya sudah berusia 7 tahun atau enggak, waktu itu sebelumnya hampir 12 malah. Dan itu bisa dibilang masih belum bisa banyak hal gitu, bicaranya masih terbatas, lalu kemudian kemandirian juga masih terbatas ya, kemampuan dia sosial juga masih terbatas, dan orang tuanya
baru kemudian datang ke ruang konsultasi kita dan bertanya ini apa sih yang sebenarnya dialami anak saya gitu. Jadi kita juga akhirnya melihat, waduh ini kok baru dibawa gitu ya. Apa sih sebenarnya yang menghambat orang tua ini untuk mencari tahu ada masalah apa dengan anaknya. Dan memang ternyata kan memang tidak selalu mudah ya buat orang tua untuk tahu bahwa anaknya itu punya masalah dalam perkembangan. Di samping karena mungkin ada beberapa gangguan perkembangan yang kelihatannya tuh slightly apa ya, ringan banget gitu. Ketahuannya belakangan gitu ya. Tapi ada juga yang berat sebenarnya dari awal, hanya saja orang tuanya masih kurang pengetahuan mengenai hal itu. Nah, hari ini tuh saya mau share juga nih, mau share sedikit ya pemahaman saya tentang tumbuh kembang anak ini dan katakanlah red flag-nya ya. Jadi tanda-tanda kapan sih nih anak-anak kita bawa gitu ya. Lalu kemudian juga apa sih yang harus dilakukan kalau kok sepertinya saya merasa anak saya punya masalah dengan perkembangannya gitu. Nah, kenapa sih urgent ya untuk membawa anak-anak segera melakukan deteksi dini? Karena memang kalau dari psikolog, dari terapis gitu ya, semakin cepat diintervensi itu semakin baik, Bu Tessa. Nah, kenapa begitu? Karena kalau dari teori neuropsikologinya gitu ya, dari teori otaknya, bahwa otak itu di usia-usia di bawah 5 tahun tuh neuroplastisitasnya tuh lagi bagus-bagus, lagi plastis-plastisnya lah gitu ya. Jadi kalau ada masalah di perkembangannya, dia akan segera bisa bikin jalur baru gitu. Kan ada koneksi-koneksinya. Nah, kalau ada terhambat di satu sisi, dia akan segera bisa bikin jalur baru kalau kita segera melakukan intervensi. Nah, semakin berkembang usia, semakin ada patternnya, semakin sulit tuh dilakukan sebenarnya. Itu secara teoritis ya. Meskipun saya juga mengatakan ke orang tua bahwa selalu ada harapan ya untuk anak-anak bisa segera diintervensi, bisa segera dilakukan sesuatu terhadap tumbuh kembangnya. Nah itu kenapa butuh segera, karena intervensi dini itu sangat penting. Tingkat keberhasilan intervensi juga sangat besar di usia dini. Nah jadi semakin dini, semakin cepat dilakukan, semakin bagus progresifnya. Kalau di istilah psikologi itu apa namanya ya? Prognosanya gitu. Jadi prognosanya juga akan semakin baik. Nah, itulah kenapa kemudian orang tua harus punya mata telinga yang cukup tajam untuk menyaksikan apakah anaknya ini punya masalah nggak di tumbuh kembang gitu ya. Nah, sebelum kita bahas nih apa sih yang harus diperhatikan dalam tumbuh kembang anak gitu ya, sehingga teman-teman Bapak dan Ibu bisa tahu nih anak saya sepertinya nih punya masalah nih dalam tumbuh kembangnya. Kita mau ngomongin dulu tentang anak-anak yang tumbuh kembangnya normal atau tipikal. Karena memang abnormalitas itu kan berkaitan dengan benchmarknya yang normal gitu. Nah, tipikal yang normal itu yang seperti apa sih gitu ya. Nah, seorang anak sendiri ya, sebagaimana manusia banyaknya ya, ada beberapa aspek perkembangan yang harus kita perhatikan. Nah, yang utama itu ada seperti, mungkin Bapak Ibu juga udah tahu ya, ada kognitif itu kemampuan berpikir gitu ya, kemampuan menalar, kemampuan memproses informasi. Lalu ada juga kemampuan bahasa di dalamnya. Kemampuan bahasa ini sebenarnya erat juga dengan kemampuan kognitif. Jadi ada penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang cepat berbahasa itu umumnya itu kemampuan intelijensinya juga cukup baik gitu. Jadi indikator nih kalau anak Bapak dan Ibu punya kecerdasan yang baik, semakin cepat dia bicara, biasanya semakin bagus intelijensinya. Itu. Jadi ada hubungan lah antara sisi bahasa dan kognitif ini. Nah, aspek lainnya ada juga namanya perkembangan sosial emosional. Nah, sosial emosional ini berkaitan dengan hubungan dengan orang lain gitu. Bagaimana dia berelasi, bagaimana dia memahami dunia di sekitar dia. Jadi bukan cuma membangun hubungan, tapi juga memahami aturan-aturan sosial di sekitar dia. Bagaimana dia meregulasi diri, mengatur dirinya, menempatkan dirinya gitu ya. Bagaimana bereaksi terhadap stimulus dengan baik gitu. Tahu kapan saatnya nangis, reaksi nangisnya seberapa, sedihnya seberapa, marahnya seberapa, tepat atau enggak. Nah, itu berkaitan dengan kemampuan sosial emosionalnya anak.
Ada juga aspek yang namanya perkembangan motorik ya. Motorik Bapak Ibu mungkin yang paling tahu ya, perkembangan gerak ya mungkin ya kalau bahasa awamnya ya. Jadi ada namanya motorik halus dan ada namanya motorik kasar. Nah, motorik kasar ini yang terlihat nih, yang terlihat gerak-gerak motor-motor yang gross misalnya berdiri, berjalan, merangkak gitu ya. Kalau motorik halus ini berkaitan dengan kemampuan jari jemari nih biasanya. Misalnya juga kemampuan menggambar, meronceng, menulis dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini penting motorik halus dan kasar ini? Karena biasanya dia jadi foundation nih untuk perkembangan kognitif juga. Nah, di samping itu juga kemampuan motorik halus dan kasar ini berkaitan juga dengan kemandirian nih Bu Tessa. Kan kemandirian sangat dituntut ya, kayak pasang baju, buka kancing segala macem, itu kan kaitannya sama motorik halus dan motorik kasarnya, benar nggak? Nanti juga akan berkaitan dengan kemampuan akademik tuh, tadi yang kognitif ya, udah bagian atas tuh levelnya. Jadi kalau base-nya ini baik, sensori, motorik halus, dan kasarnya baik, maka tumbuh kembang dia dari sisi akademik biasanya juga akan suportif. Nah, itu secara globalnya ya, aspek-aspek dalam perkembangan anak ini. Jadi tadi ada kognitif, ada kemampuan bahasa, sosial emosional, ada motorik, dan juga ada kemandirian. Nah, tiap tahap tugas perkembangan ini pada setiap fase perkembangan tuh beda-beda, Bu Tessa. Jadi ada namanya tuh tugas perkembangan. Tiap fase usia tertentu ada patokannya gitu. Yang normal itu yang seperti apa? Misalnya, anak tengkurap itu umur berapa sih gitu ya? Itu biasanya umur 3 sampai 4 bulan. Itu ada harusnya anak-anak sudah bisa tuh balik tuh tengkurap gitu. Nah, anak dia normalnya seperti itu. Lalu anak merangkak usia berapa sih? Biasanya dari usia 6, 8 bulan, itu 9 bulan tuh fase-fase merangkak gitu. Duduk juga nggak jauh-jauh beda. Nah, anak berdiri umur berapa sih? Kadang-kadang lebih biasanya 12 tuh sudah berdiri. Lebih awal juga biasanya. Setelah telatnya biasanya 1,5 tahun harusnya sudah bisa berdiri dan berjalan. Anak bisa bicara, nah ini yang paling sering nih jadi sign ya, jadi tanda-tanda. Orang tua biasanya nggak ngamatin dari bayi nih. Tiba-tiba anakku kok umur 2 tahun belum ngomong juga nih Bu. Nah itu keluhan pertama orang tua kan, kok nggak ngomong-ngomong ya anak saya gitu. Umurnya berapa? 2 tahun gitu ya. Nah tanda awalnya biasanya adalah bicara nih, yang orang tua sudah mulai kayaknya ada yang beda nih gitu. Nah, padahal sebenarnya berbicara, kemampuan bicara ini itu ada fasenya juga tuh. Kalau perhatiin bayi ya, kalau bayi-bayi yang normal mungkin ayah bunda yang anaknya punya masalah atau gangguan perkembangan itu kakak adiknya tuh bisa jadi benchmarking ya. Biasanya umur 6 bulan udah babbling gitu ya, udah ada kuing gitu ya, terus udah ngoceh gitu ya, sebelum kemudian akhirnya mengeluarkan kata gitu kan. Nah, itu ada steppingnya juga sebenarnya, ada tahapnya. Jadi sebenarnya ayah dan bunda tuh udah bisa lihat tuh dia telat atau enggak. Kok nggak ada kuingnya ya, nggak ada gitu ya, nggak ada ngoceh-ngocehnya sih gitu ya. Kok makin kesini makin enggak. Nah, itu bisa jadi sebuah tanda bahwa ada keterlambatan dalam perkembangannya. Nah, tapi sebenarnya itu tadi, keterlambatan bicara itu adalah simptom aja, Bu Tessa. Jadi sign aja bahwa ada masalah dalam perkembangan. Dia bukan, jadi kan suka datang tuh masalahnya apa, speech delay gitu. Speech delay itu bukan apa ya, bukan diagnosa gitu. Dia itu tanda gitu, tanda bahwa ada sesuatu gitu. Entah ada masalah dengan organ secara organis, mungkin di otot oralnya, entah ada masalah autism gitu ya, tanda-tanda dia part of dia ada gangguan autism atau dia punya gangguan intelektual kayak gitu-gitu. Ini nih semuanya ada tanda terlambat bicara ini. Nah, jadi tadi sampai sebelum 2 tahun sebenarnya Bapak dan Ibu tuh udah bisa deteksi anak ini telat apa enggak. Gimana caranya? Tadi ada beberapa titik-titik penting ya, terutama dalam perkembangan motoriknya tadi itu ya. Di setiap gangguan, ini saya jelasin dulu sedikit ya tentang beberapa gangguan perkembangan. Ini ada hubungannya. Jadi tiap gangguan perkembangan itu biasanya ada
core-nya kalau dalam psikologi, apa sih namanya, inti masalahnya, gangguannya itu di mana, seperti itu. Jadi misalnya Bu Tessa nih anaknya autistik gitu ya, itu intinya adalah yang tidak berkembang adalah kemampuan sosial skill, sosial emosional komunikasinya gitu. Masalah utamanya itu ada di situ. Kenapa dia terlambat bicara? Karena dia otak sosialnya belum berkembang dengan baik. Kenapa begitu? Dia nggak punya ketertarikan sama gitu. Halo. Halo, ya maaf ini saya pakai mengingat lupa dimatiin. Nggak apa-apa, lanjut aja. Jadi dia nggak punya kurang ketertarikannya terhadap orang lain sehingga otak sosial ini kurang berkembang dan kemampuan bicara itu kan ujung ya Bu ya. Nah sebelumnya itu ada namanya anak-anak itu meniru dulu kan, meniru. Nah meniru ini kan perlu namanya joint attention. Joint attention tuh saling berbagi perhatian. Nih Iya, misalnya saya nih ada benda yang menarik di saya gitu ya, nah ini ada mouse misalnya gitu, anaknya ngelihat kan, nah itu namanya joint attention. Dari situ kemudian anak memperhatikan kita, nah perhatian inilah kemudian yang jadi bahan dia untuk observasi, belajar, meniru gitu, untuk kemudian nanti akan memproduksi sounds, memproduksi suara kalau kondisi otot oralnya baik-baik saja gitu. Jadi itu kalau core-nya autism. Jadi kenapa dia terlambat bicara? Karena masalah di otak sosialnya lah gitu. Jadi di otak kita ini ada bagian-bagian yang berhubungan dengan kemampuan sosial dan lain sebagainya. Itu panjang gitu. Nah, iya. kalau untuk kemampuan kalau untuk anak-anak, jadi ciri-cirinya nih kalau untuk anak autistik ya tadi apa tanda-tandanya? Nah, umur berapa nih Bu Tessa anak-anak udah membalas senyum kita? Kurang dari 1 tahun sudah ya. Kurang dari Eh, setahun. tapi bukan senyum yang bermakna biasanya. Senyum yang eh, otot 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 pipi, otot mulut gitu. Iya. Nah, sebenarnya anak-anak itu sudah tertarik kan pandangannya tuh masih belum jelas ya Bu. Di satu bulan pertama tuh belum jelas. Usia 2-3 bulan anak-anak itu udah mulai ngelihat, udah mulai bereaksi. Jadi senyum sosial, namanya senyum sosial ya. Jadi kalau ada ketertarikan sama kita dia udah mulai senyum. Itu di usia 3 bulan. Kalau anak ya terus-terusan nih dalam masa fase itu tidak kurang gitu ya menampilkan kehangatan, interaksi sosial, kontak mata, itu bisa jadi salah satu ciri dari autism seperti itu. Jadi kalau anak lain mungkin misalnya sangat interaktif sama kita ya, kita ajak ngobrol, kita ajak cerita, kita ajak ketawa, bereaksi. Anak-anak autistik mungkin tidak gitu. Atau mungkin juga kalau anak-anak lain di usia 6 bulan gitu ya, anak-anak normal di usia 6 bulan biasanya sudah bisa membedakan nih, mana orang yang penting, mana orang yang nggak penting. Maksudnya, mana orang yang signifikan buat dia, mana orang asing. Dia udah bisa Iya. ngebedain itu strangers itu yang mana. Dan mulai takut biasanya, itu normal. Nah, di beberapa anak yang mungkin kurang bisa memahami itu, dia bisa jadi punya masalah dengan autism, bisa juga gangguan, namanya gangguan intellectual disability. Dia memang otaknya belum berkembang secara kognitif sehingga tidak bisa memahami situasi sosial termasuk mengenali orang-orang terdekatnya. Itu salah satu cirinya yang bisa kita deteksi ya. Nah, Iya. selain itu juga untuk anak-anak autis ya biasanya ada pola yang repetitif gitu. Misalnya nih dia hobi banget mainin sesuatu tapi nggak bermakna, nggak meaning gitu. Misalnya ngelepek-lepekin apa, kalau dia udah besar ya, udah cukup besar, flapping, muter-muter. Jadi ada perilaku-perilaku yang kelihatannya kok nggak bertujuan gitu, tapi diulang-ulang. Terus juga kemudian ada kesaklekan gitu, ada kekakuan dalam dia berpikir gitu ya. Jadi dia punya pattern yang kaku banget. Misalnya dia punya selimut kesayangan yang harus dibawa terus gitu. Jadi kalau selimut itu nggak dibawa, dia bisa sangat intoleran dan tantrum misalnya gitu. Itu salah satu. Jadi kalau ada ciri-ciri itu di anak ayah dan ibu sebelum misalnya dia usia 2 tahun, walaupun dia tidak belum bisa dibaca dia terlambat atau enggak,
itu bisa jadi adalah indikasi dia punya masalah gangguan autistik. Seperti itu. Jadi feeling ibu kan biasanya kuat ya. Ini anak kok kurang engage ya, kurang tertarik, sibuk main sendiri. Ada perilaku-perilaku repetitif. Ada apa namanya? Ketertarikan yang berlebihan atau obsesi-obsesi terhadap benda tertentu gitu ya. Terus kaku, kalau jadwalnya dirubah misalnya dia ngamuk seperti itu. Atau juga ada tanda-tanda nanti sensori ya. Sensori itu berkaitan dengan penginderaan, nanti saya jelasin sedikit lah ya. Boleh. Di mana misalnya dia misalnya kok anaknya kalau nempel jijian banget gitu, nempel sesuatu dikit, oh udah nangis-nangisnya nggak karu-karuan gitu. Nah itu bisa juga kalau ada keseluruhan tanda-tanda itu bisa masuk ke oh ini punya ciri-ciri autistik seperti itu. Itu gangguan yang pertama. Nah gangguan yang biasanya juga muncul di neurodevelopmental ya namanya gangguan perkembangan yang muncul dari sejak awal perkembangan Bu Tessa. Jadi itulah kenapa sebenarnya bisa deteksi gitu. Karena dia memang secara neurologis tuh different, memang berbeda gitu. Struktur otaknya tuh memang ada perbedaan gitu, kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk anak-anak yang gangguannya sifatnya intelektual, itu kan berarti ada, kemarin saya ngebahas ke orang tua, kapasitasnya memang berbeda, Pak. Gitu. Jadi kalau orang misalnya kadarnya normal itu 5 gitu ya, 5 liter gitu ya, dia mungkin kapasitasnya hanya 1 liter, 450 liter gitu. Dan processingnya juga jadi berbeda dengan anak lain. Nah ini ciri-cirinya apa Bu Tessa? Tadi tuh dari setiap tahap perkembangan, kalau dia selalu terlambat, Ibu Tessa ya, jadi dia bukan, kalau anak autistik bisa jadi dia secara tumbuh kembang nggak terlambat, secara duduk, berdiri, jalan nggak terlambat, bisa jadi. Ya, itu bukan karena itu bukan gangguan utamanya dia, lebih ke arah interaksi sosial gangguan utamanya dia. Nah, sementara orang-orang anak-anak dengan gangguan intelektual ini itu terlambat. Misalnya nih tengkurapnya telat banget, udah 6 bulan baru tengkurap. Terus berjalannya telat banget, 1,5 tahun baru berjalan. Ngomongnya telat banget. Nah, itu bisa jadi kalau udah konsisten nih di banyak tempat di motoriknya terlambat, bicaranya juga terlambat gitu ya. Lalu juga pemahamannya ya kayak kok agak lambat nih anak memorinya gitu ya. Terus kurang processingnya juga nggak seperti anak yang lainnya gitu ya. Itu bisa jadi uh, anak ini ada masalah di kemampuan intelektual gitu. Termasuk juga kemandiriannya karena biasanya kadang-kadang motoriknya juga nggak berkembang begitu baik gitu. Jadi toilet trainingnya lama misalnya, susah makan sendirinya juga susah gitu ya. Itu bisa jadi ada masalah di gangguan perkembangan intelektualnya. Seperti jadi ciri-cirinya kalau terlambat nih hampir di semua aspek dari awal sampai kemudian mungkin ngomongnya telat gitu ya. Nah, itu berarti mungkin ada masalah di intelektualnya. Apakah autistik bisa jadi punya masalah di intelektual juga? Bisa jadi juga. Karena kan autistik itu ada yang high function, ada yang low function gitu. Tapi tetap saja kalau anak-anak yang non autistik dia punya ketertarikan dengan orang tuanya, dengan sekitarnya, dengan anak lain gitu. Jadi dia tetap akan main. Sementara yang autistik tetap core utamanya adalah dia nggak punya ketertarikan gitu, bukan nggak punya ya, minim ketertarikannya itu yang mendasari ke masalah perkembangannya dia gitu. Jadi jelas ya bedanya ya, dan kelihatan yang mana. Nah kalau salah satunya lebih utama, nah kira-kira diagnosanya adalah sesuai dengan yang saya jelaskan tadi gitu. Itu untuk yang dua. Nah kalau untuk anak-anak nih yang lain yang biasa ditanyakan sama orang tua, anak saya ini hiperaktif gak Bu ya gitu ya. Anak saya ini normal nggak nih ya aktifnya. Nah, hati-hati juga nih karena hiperaktivitas itu bisa macam-macam gitu. Bisa macam-macam nih bahasa saya macam-macam. Bisa macam-macam juga, indikasi macam-macam juga. Pertama, anak dengan gangguan intelektual, anak dengan kapasitas berpikir yang mungkin terbatas, bisa jadi kelihatan hiperaktif, kelihatan inatentif, nggak mau ngerjain tugasnya. Begitu tugas yang berat-berat dia cepat tinggalin. Kenapa begitu? Sekarang saya tanya sama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu nih, kalau dikasih tugas yang susah gitu ya, mau nggak ngerjain? Cenderung enggak. sih iya, Iya cenderung kan? nggak mau, nggak mau. Cenderung nggak mau.
Betul. Gak diajarin lagi gitu ya. Gak dikasih pelan-pelan lagi ya nggak. Saya Bu Tessa nih belum bisa masak. Terus saya kasih tuh ya, Bu Tessa silakan masak resep rendang Padang gitu. Mau nggak? Wih, mending beli ya. Nah, sama dengan anak dengan gangguan intelektual tadi gitu ya. Dia nggak atentif bukan karena ya bisa jadi rentang atensinya juga pendek gitu ya, tapi juga memang karena kapasitasnya Iya, karena nggak bisa. Aku belum bisa mikirnya sejauh itu gitu. Ada cara belajar sendiri buat aku, entah dipecah-pecah menjadi lebih mudah gitu ya, sedikit-sedikit diberikan, harus direpetisi gitu. Nanti itu hubungannya ke intervensinya. Jadi itu tadi apakah dia juga punya masalah dengan atensi? Tampaknya bisa jadi, tapi akar masalahnya bukan atensi. Akar masalahnya adalah tadi lebih ke arah kemampuan kapasitas intelektualnya terbatas, kira-kira begitu. Sama juga dengan anak-anak autistik, apakah dia kelihatan seperti anak yang inattentif? Bisa jadi juga, nah itu masalahnya. Tapi bedanya adalah anak-anak dengan gangguan atensi, kalau dia benar-benar cuma masalah atensi saja, dia akan nggak punya problem dengan hubungan sama orang lain, maksudnya dia akan tertarik gitu sama anak lain, dia akan tetap main. Nah mungkin bedanya adalah anak-anak dengan gangguan atensi ini kan uh, gampang motong Bu. Jadi misalnya nih dia kan impulsif nih, jadi ciri-cirinya kan uh, atensi sama hiperaktivitas. Nah kalau atensi misalnya gampang banget teralih ya, jadi belum selesai udah tinggalin dikerjain yang lain, dia belum selesai gampang banget terdistraksi. Terus energinya juga banyak banget, kayak nggak ada iya. habis-habisnya gitu ya, nggak ada habis-habisnya. Nah yang terakhir tadi yang saya bilang, dia juga mungkin terlihat impulsif. Nah ini yang menyebabkan masalah sosial dia biasanya. Misalnya tiba-tiba dia nyerobot, nggak tahan baris potong misalnya gitu. Jadi lebih ke arah dia tidak bisa mengendalikan impuls-impuls di dirinya. Jadi lebih ke arah pengendalian diri, lebih ke arah situ untuk anak-anak yang hyperaktif tadi. Jadi clear ya bedanya antara 3 jenis gangguan yang sering ditanyakan sama orang tua, bedanya apa ya? Anak saya ini nggak atensi Bu, kayaknya kurang atensi nih, nggak mau perhatian belajarnya. Padahal akarnya beda banget Bapak dan Ibu. Akarnya beda banget dan dari kecil udah kelihatan juga bedanya harusnya gitu. Tadi Ini kalau untuk yang autis topik lanjutan ini Bu Putri. bisa Tipe A, betul. B. Jadi itu tadi untuk anak-anak yang autistik tadi ada pola yang repetitif gitu ya, kurang hangat interaksinya, termasuk juga mungkin dengan orang tuanya. Ada gaya apa ya, pola sosial yang agak awkward gitu, nggak seperti orang-orang anak-anak pada umumnya gitu. Sementara Cara anak-anak pandangnya yang juga. betul betul, mungkin kalaupun dia bisa berkomunikasi, pola komunikasinya juga beda. Bu Tessa mungkin lebih tahu ya, ngomongnya kaku gitu, sesuai nih SPOK gitu. Dan dia mungkin kurang memahami istilah-istilah gitu ya. Kalau ada apa namanya kalau prokem-prokem gitu, yang tangan panjang gitu, maling gitu ya, dia nggak ngerti namanya tangan panjang, literal tangan panjang gitu. Nah itu bedanya. Sementara kalau anak-anak yang murni saja, misalnya gangguan dia hiperaktivitas gitu ya, meskipun kadang-kadang ini nggak cuma satu gangguan tuh, kadang nggak berdiri sendiri loh Bapak dan Ibu. Bisa jadi nih anaknya hiperaktif, dia mengalami yang lain, itu bisa jadi juga. Dan itu memang harus dikonsultasikan ke ahli ya untuk memastikan sebenarnya core yang utamanya yang mana. Kira-kira begitu. Jadi tadi dari kecil kita bisa mendeteksi kalau untuk anak-anak yang hyperaktif kelihatan lasaknya, kelihatan nggak ada istirahatnya, mungkin lelah, mainannya nggak selesai, terus gampang banget beralih, impulsif, kira-kira seperti itu. Nah itu terasa harusnya dari sejak dia kecil ya. Nah gangguan berikutnya nih yang juga sering ditanyakan sama orang tua adalah berkaitan dengan sensori. Nah ini saya nggak tahu, dia makin kesini makin banyak nih. Mungkin ada yang bilang pola hidup, pola makan,
sehingga stimulasi kurang gitu ya. Dari tadinya yang harusnya nih sensori berkembang dengan baik, ternyata enggak gitu, sehingga menyebabkan gangguan keterlambatan perkembangan juga. Sensori ini berkait, kalau Bapak dan Ibu tahu nih, sensori ini kan berkaitan dengan penginderaan sebenarnya. Kita punya 5 panca indera ya. Ada apa aja tuh? Sorry ya. Mata, penglihatan, penghidup, pengecap, peraba gitu ya. Tapi sebenarnya ada 2 tambahan lagi yang nggak kelihatan. Yang pertama keseimbangan, yang kedua kerja otot. Jadi ada 7 sebenarnya. Nah, dalam keseharian, kalau anak-anak normal, kalau individu yang normal, dia bisa mengatur input yang masuk. Ya enggak? Kita sehari-hari nggak bisa, nggak ada sensori yang masuk cuma satu bagian, ya enggak? Saya bicara dengan Bapak dan Ibu, mata saya ngeliat ke kamera, ya enggak? Tapi lampu dari atas juga kan ada. Ada suhu dari samping saya, ya enggak? Ada tekanan dari kaki saya, ada tekanan, ada rasa-rasa tekstur tempat saya duduk. Semuanya masuk dong ke otak saya. Nah, kalau orang yang normal, dia akan tahu memilah nih, yang mana yang harus dia fokuskan, yang mana yang harus tidak dia fokuskan, sehingga dia bisa konsentrasi. Saya bisa konsentrasi nih ngomong dengan Bapak dan Ibu, karena saya juga dalam keadaan optimal. Dalam keadaan optimal. Tapi untuk anak-anak tertentu itu sulit gitu. Ada yang mengaturnya itu nggak optimal gitu. Lalu lintasnya tuh nggak benar, sehingga harusnya difokusin kemana, dia kemana. Atau dia jadi kurang alert, kurang siap menerima pembelajaran karena masalah di sensorinya ini. Nah, itu yang harus, ini bedanya sensori sama yang lain apa? Nah, gangguan sensori ini kadang-kadang ada cirinya juga di autistik. Salah satu ciri autistik itu gangguan sensori sebenarnya. Tapi kalau anak yang sensori saja, seperti yang saya sampaikan ke Bu Tessa tadi, dia harusnya interaksi sama orang lain tuh nggak ada masalah gitu. Dia tertarik bermain bersama, tertarik sama orang tuanya, tapi sensitif banget sampai mengganggu lah, misalnya nginjak rumput dikit nangis-nangis gitu ya, makannya harus bubur terus gitu ya, saking, dan itu banyak aspek gitu ya, misalnya jalannya suka nabrak-nabrak karena indera keseimbangan sama kerja otot sama matanya nggak terkoneksi dengan baik. Jadi kayak mata gini ya Bu, mata itu cuma menginformasikan apa yang ada di depan saya. Tapi berapa jaraknya itu yang menginformasikan adalah vestibular. Jadi matanya cuma ngasih tahu depan saya ini ada handphone gitu. Tapi berapa jaraknya itu vestibular. Kalau vestibularnya nggak benar, itu nggak ada informasi itu. Jadi anaknya cenderung nabrak, cenderung gampang jatuh. Itu saya sebenarnya klamsi ya kayak gitu. Tapi dia nggak punya masalah dengan tumbuh kembang dengan masalah hubungan dengan orang lain gitu. Nah, beberapa orang tumbuh dengan masalah sensori ini, saya isi orang hidupnya nih sebenarnya dengan gangguan sensori. Banyak gangguan sensorinya, tapi tidak punya problem dengan komunikasi, nggak punya masalah dengan sosialisasi gitu. Tapi harus struggling dengan pada saat misalnya arah, pada saat misalnya untuk bergerak cepat atau meniru sebuah gerakan. Saya kan clumsy ya, clumsy, jadi gampang jatuh, accident prone banget deh, gampang jatuh, gampang kecelakaan di dapur, diajarin berkali-kali tentang sesuatu gerak, setengah mati ngikutinnya gitu. Jadi kalau misalnya senam nih, nanti saya ceritain aib sendiri. Senam nih misalnya ya, kata guru saya, pegang kaki kanan dengan tangan kanan dan kaki kau udah pusing. Yang mana sebelah mana? Nah, itu berkaitan dengan kemampuan. Nah, itu dia ada nyenggol-nyenggol adik, padahal nggak sengaja nyenggol adik, ternyata dia SPD. Nah, ini karena bisa dicap ya anak-anak yang nggak normal juga gitu ya, anak-anak yang bandel gitu. Dari kecil kita bisa lihat dia sangat sensitif sekali. Dari bayi mungkin bukan bayi yang mudah juga temperamennya, gampang nangis misalnya, suhu panas sedikit nangis, kedinginan juga bermasalah, lalu kemudian mungkin baju aja sih, label baju di belakang jadi masalah gitu ya. Terus tekstur-tekstur yang yang kasar, mungkin berpegang dikit udah gitu ya. Nah, itu tanda-tanda dia ada masalah dengan sensorinya. Tapi apakah dia autistik? Belum tentu. Seperti itu kira-kira. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tadi ya, gangguan, gimana caranya mendeteksi gangguan perkembangan anak ini,
Kita lihat tadi tuh ada beberapa dari sejak bayi muncul nggak sih ini tanda-tanda ini, kira-kira gitu. Jadi kalau tadi untuk yang intelektual saya ulangin sekali lagi ya, kalau dia terlambat di semua aspek, ngomongnya terlambat, jalannya terlambat, duduknya terlambat gitu ya, terus juga kok udah besar sulit juga dalam katakanlah bergaul dengan anak lain, kok sepertinya nggak paham-paham situasi sosial, jadi sering jadi bahan bulian temennya gitu ya, itu bisa jadi dia tuh punya masalah dengan kemampuan intelektual. Terus misalnya juga pas masuk TK atau TK udah bisa juga gitu ya, itu bisa jadi masalah intelektual. Nah kalau dia ada gangguan autistik tadi, masalah sosialnya, senyum sosialnya dari bayi nggak kelihatan, kurang hangat, mungkin strangers dia nggak notice gitu. Terus dia juga punya perilaku yang aneh gitu ya, agak diulang-ulang, repetitif, sehingga kok sepertinya agak nggak bermakna gitu ya, dan dia sensitif juga mungkin, atau malah sangat low tone apa ya, kayak anak males-malesan gitu, yang mesti digebrak-gebruk baru bangun gitu, beberapa anak autistik kan seperti itu. Jadi kalau sensori begitu, ada yang hyper, ada yang hipo judulnya. Nah, kalau hipo itu mesti dibangunin gitu. Tapi kadang-kadang iya, setengah mati kalau menterapinya itu Bapak dan Ibu, kalau yang hypo itu. Kita yang nyeret-nyeret dia. Berat. Kalau masih kecil nggak apa-apa. Udah gede setengah mati. Nah, itu yang kalau autistik ya. Dan tadi kalau dia, apakah dia hyperaktif? Biasanya dari kecil udah kelihatan juga. Gasingnya udah kelihatan. Saya pernah dulu menangani kliennya hyperaktif, harus dua tuh kejar-kejaran. Waduh, nggak sanggup. Dia lari ke atas, dia lompat, kayak nggak kenal bahaya sama sekali. Gitu. Dan sementara dari sisi sensori tadi juga ya, dia mungkin secara apa namanya, kalau dia sensori murni, secara sosial dia baik-baik aja, secara intelektual juga pemahamannya cukup baik, tapi dia juga mungkin bisa fokus kalau itu bukan sesuatu yang menakutkan buat dia, tapi mungkin kok anak ini malas bang, bukan malas, takut banget ya, takutan banget, atau anak ini nggak kenal bahaya banget kalau dalam situasi tertentu, bisa jadi ada masalah di sensorinya. Itu mungkin secara umum ya, kalau kita ingin melihat apakah anak kita punya gangguan perkembangan atau enggak. Saya tadi juga ngomong sama Bu Tessa, sebenarnya kalau sekarang tuh kan ada KMS ya, kalau dulu ya, saya tadi browsing ternyata ada yang online KMS itu, ya. Nah, itu bisa dijadikan indikator. Tadi Bu Tessa juga menyebutkan ada beberapa nih, ada MChat segala macam gitu ya. Kadang orang tua bisa menggunakan itu, boleh menggunakan itu, hanya saja kadang-kadang kita self assessment itu nggak gampang ya, nggak, kadang kita bisa melebihkan atau mengurangi gitu kan, dan kadang-kadang itu bisa menghasilkan self diagnose juga. Nah kalau misalnya dari KMS aja, dari kartu tumbuh kembang itu udah kelihatan gitu ya, ada beberapa aspek perkembangan yang terlambat, dan tadi ada ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, ya silahkan Bapak dan Ibu segera mencari second opinion, bukan first opinion, cari ke ahlinya. Kemana? Pertama, hasil berinteraksi dengan para orang tua ya, masukan dari orang tua. Pertama, siapkan dulu diri Bapak dan Ibu. Biasanya orang tua tuh udah punya feeling sebenarnya, ini ada yang berbeda dengan anaknya. Nah, ketika mencari seorang ahli, bisa ke dokter anak ya, saya menyarankannya ke spesialis anak tumbuh kembang, atau ke psikolog pun psikolog anak ya Bapak dan Ibu ya, psikolog anak yang lebih memang spesifik ke masalah tersebut gitu. Jangan ke psikolog industri organisasi atau psikolog dewasa, dia nggak belajar, itu berbeda. Gitu. Nah, kadang-kadang kan disebutnya psikolog aja, tapi keilmunya kan macam-macam, ada juga yang pendidikan. Kalau pendidikan mungkin mengajarkan diagnosa juga, tapi lebih ke arah ke masalah belajar gitu, masalah belajar. Tapi untuk anak-anak yang masih kecil ya, itu lebih tepatnya ke psikolog anak. Nah kalau teman-teman Bapak dan Ibu ke psikolog anak, siapkan diri dulu ya, siapkan diri dulu, karena menerima diagnosa itu nggak enak ya. Meskipun tahu nih, ini pengalaman ya, pengalaman juga mungkin pengalaman Bu Tessa. Meskipun tahu bahwa anak ini
ini gitu ya. Tapi begitu menerima kan pasti bingung nih. Terus apa? Begitu nggak Bu Tessa? Apa Ya, yang harus aku dilakukan? betul Tuh ya. betul betul. Nah, Iya. kalau saran saya ya, kalau sudah dapet nih, Bapak dan Ibu udah tahu diagnosanya gitu ya, segera lakukan intervensi. Setiap gangguan, cari tahu sedetail-detailnya tentang gangguan tersebut. Ya, karena setiap gangguan itu intervensinya beda-beda. Seperti yang saya bilang tadi ya. Anak autistik dengan anak ADHD bisa jadi ada terapi yang sama, bisa jadi juga berbeda. Ya, autistik itu banyak ke arah tadi interaksi sosialnya yang diperbaiki. Jadi kalau dia ada terapi behavior itu ke arah sana. Iya. Sementara anak ADHD mungkin dia lebih ke arah konsekuensi dari bisa mengendalikan stimulus di dalamnya, bisa mengendalikan dirinya. Kalau ada stimulus tuh nggak langsung bereaksi. Itu tujuan dari intervensi perilakunya. Jadi berbeda loh. Walaupun anak autistik juga ada, tapi autistik juga banyak mengarahkan ke membangun, karena dia nggak punya perkembangan otak sosial yang kurang baik tadi, dia membangun interaksi sosial dengan orang lain gitu dalam rangka perkembangan dia yang lebih baik. Seperti itu. Dan sementara ADHD juga kadang-kadang di beberapa case itu butuh obat. Di beberapa case. Jadi baca secara detail, perhatikan, memang karena setiap intervensi berbeda-beda. Kan kadang-kadang orang tua ya udah bawa aja ke klinik tumbuh kembang, didiagnosa sama terapis misalnya gitu ya. Terapisnya taunya cuma satu terapi, misalnya terapi sensori aja. Habislah tuh dikasih terapi sensori. Padahal ini anak mungkin misalnya ada masalah dengan tadi autistik, dia butuh terapi lain gitu. Dia butuh misalnya terapi perilaku untuk membantu dia berkembang lebih optimal. Nah itu harus ada ahli yang bisa melihat itu gitu. Ini lebih tepatnya ke sini, lebih tepatnya ke sini. Nah misalnya anaknya gangguannya cuma sensori gitu ya, lalu dibawalah ke terapi perilaku. Saya pernah menemukan case itu. Dibawa nggak ada gunanya. Buat apa orang masalah akarnya adalah sensori gitu ya. Begitu sensori yang diperbaiki, secara sosial juga jauh lebih baik dan nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang uang juga. Nah, kalau saya pribadi menyarankan bawa dulu ke ahlinya, bawa dulu ke dokter anak, bawa dulu ke psikolog anak untuk melihat secara komprehensif apa sih masalah anak ini untuk kemudian dirujuk lagi ke ahli-ahli yang berkaitan. Kira-kira mungkin panjang juga tadi perasaan cuma 20 menit jadi panjang banget penjelasan saya. Mohon maaf jika panjang banget. Saya kembalikan lagi deh ke Bu Tessa. Silakan Bu Tessa. Terima kasih Bu Putri buat penjelasannya yang sangat bermanfaat sekali buat kita malam ini. Ayah Bunda spesial gimana? Apakah sudah mulai tercerahkan mengenai deteksi dini terhadap gangguan tumbuh kembang Ananda? Saya yakin Ayah Bunda sudah mulai terbayang-bayang bagaimana ya apa yang harus kita lakukan apabila kita mulai merasa atau feeling bahwa anak kita kenapa-kenapa. Kita masuk ke pertanyaan saja ya Ibu Putri Iya, ya. boleh. Kita punya waktu kira-kira 10 sampai 15 menit lagi untuk menjawab pertanyaan. Ini sepertinya ada beberapa pertanyaan, cuma saya nggak bisa baca ya Bu di IG. Saya bacain ya Bu Putri ya. Iya, Saya sudah boleh. ketikin nih, demi Bu Putri udah saya ketikin semuanya. Dari Ibu Wafa. Halo Ibu, selamat malam, apa kabar? Pertanyaan dari Ibu Wafa Alwa ini, apakah anak ADHD juga bisa mengikut sertakan autis? Berarti mungkin apakah termasuk ke dalam spektrum autism? Bisa jadi Bu, tapi pasti ada gangguan yang utama. Ya, ada yang utamanya. Misalnya anak autistik dengan gangguan penyerta ADHD, bisa. Tapi jangan buru-buru, karena jangan buru-buru menganggap itu. Makanya tadi yang saya bilang, kalau udah dua begini, complicated kan, terapinya juga lebih kompleks. Untuk memastikan bahwa keluhan ADHD-nya itu bukan karena gangguan autismnya, itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Gitu Bu. Jadi jangan karena, dia... Ya, masih Ibu Wafa mengatakan beliau sudah ke psikolog anak, dibilang sorry
beliau sudah ke psikolog anak, dibilang ADHD, lalu ke dokter tumbuh kembang, bilang autis ringan, kemudian di terapisnya bilang ADHD. Jadi beliau bingung. Bagaimana Bu Putri? Ibu, kalau ke ahli ini berkaitan dengan ahli juga ya. Bertanya nggak kenapa diagnosanya itu? Kenapa ada autistik ringannya? Karena autistik tadi harus punya kriteria-kriteria gitu. Untuk disampaikan bahwa dia autistik, dia harus tadi tubuh ya, dia kurang ada ikatan emosional dengan orang lain, kurang ada interest dengan orang. Dia harus punya perilaku-perilaku tertentu yang repetitif gitu. Jadi misalnya dia hobi muter-muter bola apa namanya roda, atau dia hobi membawa-bawa sesuatu gitu ya, nggak tujuannya tuh nggak jelas gitu ya, nggak bertujuan lah gitu, atau dia apalagi yang biasanya berputar-putar gitu ya, atau melihat benda yang berputar, ada perilaku-perilakunya gitu Bu, untuk dikatakan bahwa dia ada autistiknya. Nah, apakah itu ada atau enggak? Nah, tanyakan dulu ke si jangan ragu bertanya detail ke ahli, karena Bapak dan Ibu menggunakan jasanya ya. Kenapa dia mendiagnosa seperti itu? Apa dasarnya? Kalau nggak ada simptom, nggak masuk simptom autistiknya, lebih karena inatensinya, kurang atensinya, apa terus impulsifnya, ya mungkin memang lebih ke arah ADHD ketimbang autistiknya. Seperti itu, Bu. Karena berat banget anak sampai didiagnosa 2 gangguan itu. Betul. Gimana? Daya kita lanjut ke jadi kalau lebih detail aja, ditanyakan aja kenapa, apa ciri-cirinya yang menyebabkan dia dikategorikan itu gitu. Jadi Ibu juga tahu alasan di balik labelnya itu. Nah, selanjutnya dari pertanyaan berikutnya Bu Putri, dari Budi Rahma 98, aktivitas apa yang orang tua dapat lakukan di rumah untuk menstimulus wicara anak-anak? Aktivitas yang bisa dilakukan di rumah untuk menstimulus wicara anak-anak. Tadi Bu, seperti yang saya bilang, masalah bicara itu latar belakangnya banyak ya. Latar belakangnya banyak, penyebabnya banyak. Apa dulu? Nah itu, dia autistika, itu artinya ketidakmampuan dia untuk mengimitasi, ketidakmampuan dia untuk memperhatikan orang lain, ketidaktertarikan dia sama itu yang menyebabkan utamanya dia tidak keterlambatan bicaranya. Nah pertanyaannya lagi, dia ada punya masalah nggak di organ bicaranya? Otot mulutnya gimana? Pola makannya gimana gitu? Kalau misalnya pola makannya nggak beragam gitu ya, cenderung yang cair-cair, itu kan nggak ada latihan berarti sekitar otot mulutnya. Kemampuan orang motornya gimana? Tiup, sedotnya, mancungin bibir dan segala macam. Karena kan berbicara kan menggunakan otot ya. Nah itu gimana gitu. Jadi intervensi apa? Sesuaikan dengan tadi. Ini akarnya apa gitu. Kalau memang dia nggak punya masalah di organ bicara, hanya karena dia kurang kurang mampu mengimitasi, kurang ada ketertarikan sama orang, ya berarti belajar imitasinya, mengeluarkan sounds dari imitasinya yang diajarkan gitu Bu. Jadi saya nggak bisa mengatakan karena saya nggak tahu case-nya detailnya seperti apa, tapi perhatikan aja lah gitu. Tapi kalau misalnya karena otot bicaranya, latih otot bicaranya, caranya gimana makan, pola makannya, teksturnya, rasanya gitu ya. Terus organ mulutnya tadi yang mungkin kurang terstimulasi, kan ada itu kayaknya ada pijet, daerah wajah dan lain sebagainya ya, itu bisa dilakukan. Itu bisa dicari juga di internet, YouTube banyak. Gitu. Jadi perhatikan dulu masalahnya apa. Kalau dua-duanya organ bicaranya juga enggak, karena dia autistik juga dia tidak tertarik, berarti ada program-program mungkin dari terapi bicara yang berkaitan dengan autistiknya yang harus Ibu jalankan juga di rumah, plus latihan dari orang motor. Seperti itu kira-kira. Ada lagi Bu Tessa? Pertanyaan terakhir dari Ibu Deborah. Deborah Nayan bertanya, anakku tunanetra. Tidak bisa diam, bergerak terus. Sudah ke psikolog, dinyatakan tidak autis, tidak hiperaktif, tidak ADHD. Hanya karena tidak percaya diri, tapi dia gerak. Jadi mungkin Ibu Deborah bertanya,
apa yang menyebabkan anak saya tidak bisa diam? Ini tidak bisa diamnya dulu yang mesti didefinisikan ya. Apa nih? Tidak bisa diam saat apa, Bu? Mungkin Maksudnya gini kan, kadang karena keterbatasan kemampuan ya. Misalnya ada tugas iya, yang diberikan, dia ternyata terbatas dalam hal itu, akhirnya dia menghindar. Itu bisa juga didefinisikan sebagai tidak bisa diam, misalnya gitu. Jadi harus dilihat atau perasaan tidak nyaman ya, karena kan kalau dia tidak punya gangguan autistik, dia tidak punya gangguan ADHD, pemahaman dirinya bagus, intelektualnya bagus gitu ya. Mungkin ada apa ya, ada persepsi tentang dirinya, konsep tentang dirinya yang harus kita tahu dulu penilaiannya tentang dirinya gimana gitu. iya ya. Hubungan Kalau ibu dengan berjalan, uh, umurnya kita berapa terus nih anak? Umurnya berjalan terus berapa umur dulu? berapa kira-kira anaknya? Ketok-ketok benda. Oh, Apakah aktivitasnya, pola aktivitas di rumah seperti apa? Kemampuannya saat ini seperti apa? Kemampuan intelektualnya seperti apa? Apakah pernah tes intelijensi, Bu? Gitu. Usianya 8 tahun udah cukup besar, berarti dia sebenarnya sudah bisa menilai dirinya, Bu. Sudah tahu bahwa dirinya berbeda. Pernah nggak diajak ngobrol tentang itu, misalnya? Terus ditanya dia maunya seperti apa, gitu. Terus itu tadi, stimulus aktivitasnya di rumah sehari-hari seperti ini, dia sekolah nggak? Ada kemampuan, apa ya, kelebihan dari dirinya yang mulai diasah dan diperhatikan enggak gitu, Bu. kelebihan dari dirinya ya. Mulai diperhatikan ya, kan usia 8 tahun mungkin dia ada minat ke sesuatu hal yang mungkin bisa membuat dia lebih percaya diri ya, konsep dirinya berkembang lebih baik. Terus aktivitasnya gimana gitu. Udah siapa itu, Bu Tessa? Saya pulang dari Mixway. Oh, oke. Seperti itu kira-kira. Bu Apa Deborah itu yang nanti terakhir? bisa bertanya lanjut ke Bu Putri. Ya Bu Putri ya. Ya, Karena mungkin bisa ke kode ya, Bu. Kan kita punya ruang konsultasi gratis ya, Bapak dan Ibu, di kode spesial. Minggu pertama, minggu kedua, hari Rabu. Minggu ketiga dan keempat, hari Kamis ya, Bu Tessa. Ini saya langsung promosi gini. Bisa silakan. langsung ditanyakan. Tapi itu Bisa konsultasi langsung dan detail. bagus loh Bu. Jadi kita ada konsultasi gratis untuk warga Depok, secara online bisa, secara offline bisa. Bapak Ibu, Ayah Bunda bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Iya, Karena betul. yang berbicara itu adalah para pakar, perwakilan dari parent yang sudah pengalamannya sudah banyak sekali. Juga Termasuk Bu Tessa. praktisi. Aduh, saya mah kurang pede ini. Iya. Oke ya, Termasuk Bu Tessa nih banyak ilmunya, Bu, dalam penanganan anak di rumah. Nggak harus di Bekasi sih, Bu. Bisa daftar aja ke kode spesial, bisa online ya kan, Bu Tessa ya. Kenapa saya Depok jadi promosi juga? bisa online kok. Bisa pakai Zoom, bisa pakai Bisa pakai Jimit. dari luar Depok juga Saya tutup bisa sih. Ya, bisa. Ada pernah dari luar daerah kan biasa ya ada ya. dari Medan kemarin kita juga ada yang konsultasi. Jadi silakan dihubungin aja, ikutin follow IG-nya Kalau kode spesial, Bu. ya setuju. Oke, penutupan kita tutup dulu Instagram live kita malam ini. Iya. Putri sudah hadir, Sama-sama, sudah Mbak Tessa.